maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada ikhtilaf. Katanya dalam hadis disebut orang di surga itu di dalam bisa menengok keluar, di luar bisa menengok ke dalam. Agak-agaknya nanti kita di surga begitu. Yang di luar bisa nengok dalam, yang luar bisa nengok keluar. Cuman karena kaca ini bukan kaca surga, jadi agak-agak gelap sedikit. Tapi nikmat surga itu mala a'yunun ra'at a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga, karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Berat Pak Ustaz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustaz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhih. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak, sudah dipinang orang. Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu, maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah, betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit, bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu. Bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker, pulang dari sini singgah ke toko jam, beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah
untuk merebut keberkahan-keberkahan, karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja, mari bangun, rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustaz ngajak bangun lebih cepat, kenapa Ustaz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal, tapi jangan lupa setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetanggaku nggak sembahyang lagi. Setan selalu membisikkan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente nggak usah terlalu rajin-rajin kali, nggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jam pagi ini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini sholat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan sholat sunat. Mandi dulu. Paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustadz, mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan, bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'ayya, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan au thawman falyatazil masjidana hadha. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih, masuk masjid, wabid nas, malikin nas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qabliyah, saya sholat sunat qabliyah, usolli sunat as-subhi rak'ataini qabliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau ambil siwak. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Setiap mau salat siwak, setiap mau salat siwak. Saya salat di Masjid Indragiri Hilir. Setiap saya ke masjid itu, kebetulan dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Apa kata imamnya? Luruskan saf, luruskan saf. Sekarang barulah ditulis di baliho, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. 14 abad yang lalu Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tidak pakai baliho, karena waktu itu belum ada digital printing. Sudah mengajarkan kami umatnya, setiap mau sholat bersiwak, gosok gigi
maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi umat. Kenapa ragu? Berarti tak gosok gigi. Gigi paling bersih adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita. Ketika zaman itu umat primitif, tidak mengenal air, tidak tahu bersuci. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di tepi sungai Gangga, atau Nabi Muhammad itu tinggalnya di tepi sungai Nil, tidak heran karena banyak air. Tapi dia tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah saya tengok sungai di Makkah. Tapi yang diajarkannya mau sholat, wudhu pakai air. Maaf cakap, mandi wajib pakai air, mandi hari Jumat sunat pakai air, di tempat yang tak ada air. Menunjukkan agama Islam bukan agama budaya, bukan agama yang dilahirkan oleh pikiran, tapi dari mana? Tanzilal azizir rahim, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memperkuat keyakinan keimanan kita. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Ada orang mengatakan pakai kayu siwak karena ujungnya ada sabut-sabutnya. Kalau ujungnya pakai sabut, lebih banyak lagi sabutnya, sabut kelapa. Oh, karena di Makkah tak ada pokok kelapa, pakai rotan. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Setelah diteliti, rupanya di dalam kayu siwak itu ada manfaat-manfaat lebih dari 100. Menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Ulat-ulat gigi itu tak nampak, dia masuk ke gigi. Dan salah satu yang ditakuti ulat gigi adalah kayu siwak. Makanya yang ada giginya sakit, nah, tunjukkan kayu. Kalau macam-macam cucuk kan. Dari kecil anak-anak kita ajarkan. Saya Pak Ustaz nggak mau pakai gosok gini Pak Ustaz. Sekarang sudah ada namanya pasta gigi siwak. Pakailah siwak F. Oh, ujung-ujungnya Ustaz mau jualannya. Saya tidak ada hubungan dengan perusahaan siwak ini, tapi saya ingin supaya umat Islam memajukan produk umat Islam. Karena kalau kau beli produk umat Islam, dia dapat untung, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak umat Islam. Maka uang kita berputar di antara umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau satu kali pakai pasta gigi, kira-kira kalau sekali oles pasta gigi itu pagi berapa ya? Karena kita, sebetulnya agak mahal nih, tapi karena kita udah lama berkawan, 100 rupiah aja lah. 100 rupiah. Satu kali oles 100 rupiah. Kita penduduknya Bangka Belitung ada, anggaplah 1 juta. Satu kali oles 100 rupiah kali 1 juta penduduk. Berapa? Memang kalau pagi payah ngitung memang. Saya ulang sekali lagi. Satu kali oles sapu pasta gigi, sikat gigi 100 rupiah, kita penduduk ada 1 juta, maka sekali oles serentak orang Bangka Belitung mengoles 100 juta. 100 juta sudah bisa buat satu kelas. Jadi dalam 1 bulan sudah ada 1 juta, sebulan 3 miliar uang umat Islam dari sekali oles. Nah, makanya besok pakai siwak, maka uang beredar di antara umat Islam. 3M itu kalau dibelikan cincau, masukkan ke kolam renang, berenang kita ramai-ramai. Menyelam sambil minum cincau kan? Oh, nak minum air. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan bayangkan sekarang menetes air liur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat.
tidak ada ikhtilaf. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian salat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah SAW yaqumu minal laili, Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat dari Pekanbaru ke Cengkareng, Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang, naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di akhirat nanti ditanya, hai Abu Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud tidak. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat salat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau salat begitu lama? Ayatnya begitu panjang. Kata Aisyah, istri Nabi, ibu kita, Ummul Mukminin, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harus betul hurufnya, bukan bercukur. Marilah kita bersyukur. Habis bersyukur. Bersyukur ternyata tak cukup angkat tangan Allahu Akbar. Apalagi sekarang banyak orang menyangka sudah cukup bersyukur dengan nyanyi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ustadz nyindir penyanyi opik ya? Enggak, saya dapat kabar katanya dia sedang datang lagi. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, kedatangan pekerja seni, kedatangan seni-seni Islami itu bukan menjauhkan kita dari agama Allah, tapi justru meramaikan, mensiarkan, membangkitkan semangat. Tapi setelah mereka pulang, ustadznya pulang, penyanyinya pulang, maka tetap kita ngaji kepada majelis-majelis guru-guru kita yang sudah saya sebutkan tadi, alumni dari Yawan, dari Ahqaf, dari Tarin, dari Hadramaut, dari Al-Azhar, dari Barabai, dari Gontor, semua kita ramaikan majelis-majelis ilmu insyaallah.